Selamat malam kepada dosen pembimbing lapangan saya yaitu Bapak Hendra Agustinus Hamarbun. Izin Pak, saya Rizky Ayu Andini dengan NIM 2202010180 dari program studi akuntansi perpajakan. Saya ingin mempresentasikan hasil laporan akhir magang saya di kantor konsultan pajak Ebenezer Simamora. Nah, selama saya magang, saya mendapat permasalahan yang saya angkat menjadi laporan akhir magang saya, yaitu evaluasi meningkatkan akurasi dan efisiensi rekap faktur penjualan studi kasus KKP Ebenezer Simamora. Nah, praktek dan pembelajaran selama magang di KKP Ebenezer Simamora. Nah, ada latar belakang. Yang pertama itu, program studi sarjana terapan akuntansi perpajakan merupakan pendidikan vokasi yang menekankan penguasaan kompetensi terapan melalui pengalaman kerja nyata. Yang kedua, pemagangan menjadi sarana penghubung antara teori perkuliahan dan praktek profesional guna membentuk keterampilan teknis, kemampuan analisis, serta sikap profesional mahasiswa. Nah, yang ketiga, pemagangan yang saya laksanakan di kantor konsultan pajak Ebenezer Simamora, yaitu dengan fokus pada proses rekapitulasi faktur penjualan yang menuntut tingkat ketelitian dan efisiensi tinggi. Seiring tuntutan pendidikan vokasi berbasis capaian pembelajaran dan bukti kinerja, diperlukan evaluasi pemagangan agar dokumentasi kegiatan lebih terstruktur serta mampu menunjukkan upaya peningkatan akurasi dan efisiensi rekap faktur penjualan. Lalu ada tujuan pemagangan. Yang pertama itu menerapkan pengetahuan dan keterampilan akuntansi perpajakan secara langsung di dunia kerja. Lalu meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap alur operasional, prosedur kerja, dan sistem pelaporan faktur penjualan. Lalu melatih kemampuan evaluasi, analisis permasalahan, serta penyusunan solusi untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi rekap faktur penjualan. Yang terakhir, membentuk sikap profesional mahasiswa melalui kedisiplinan, tanggung jawab, komunikasi kerja, dan etika kerja di lingkungan kantor konsultan pajak Ebenezer Simamora. Nah, adapun manfaat pemagangan. Bagi saya sendiri sebagai mahasiswa, manfaat pemagangan itu memperoleh pengalaman kerja nyata, peningkatan kompetensi teknik dan soft skill, serta portofolio profesional di bidang akuntansi perpajakan. Lalu ada bagi perguruan tinggi, yaitu memperoleh umpan balik dari dunia kerja sebagai dasar evaluasi dan penyempurnaan kurikulum agar selaras dengan kebutuhan industri. Lalu ada nih bagi mitra dunia kerja, yaitu mendukung operasional administrasi perpajakan, meningkatkan akurasi rekap faktur penjualan, serta membuka peluang rekrutmen tenaga kerja yang siap kerja. Nah, ada sejarah singkat di mitra yang saya tempat magang ini, yaitu kantor konsultan pajak KKP Ebenezer merupakan kantor konsultan pajak yang berlokasi di Kota Medan, Sumatera Utara. Nah, instansi ini bergerak di bidang jasa konsultasi perpajakan, administrasi keuangan, serta pelaporan pajak bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha. Lingkup kegiatan utama meliputi konsultasi perpajakan, penyusunan dan pelaporan SPT tahunan dan SPT masa, pengelolaan faktur penjualan, serta pengarsipan dokumen administrasi keuangan. Nah, proses kerja didukung dengan Microsoft Excel dan sistem administrasi internal guna meningkatkan efisiensi serta minimalkan kesalahan pencatatan. Nah, lalu melalui kegiatan pemagangan, mahasiswa memperoleh pengalaman langsung dalam proses administrasi perpajakan, khususnya dalam rekapitulasi data penjualan dan pengolahan data menggunakan Microsoft Excel, serta mampu meningkatkan keterampilan teknis, ketelitian, dan pemahaman terhadap praktik kerja nyata di bidang perpajakan. Lalu ada deskripsi unit tempat kerja magang, yaitu BNCO Consulting merupakan perusahaan konsultan yang bergerak di bidang perpajakan dan akuntansi bagi individu dan badan usaha. Nah, perusahaan ini didukung oleh tenaga profesional bersertifikat Brevet
C. Dan berlisensi sebagai kuasa hukum di pengadilan pajak dengan pendekatan analisis yang mengacu pada ketentuan perpajakan terbaru. Layanan ini diberikan meliputi ada penyusunan transfer pricing documentation atau TPDoc sesuai PMK 213 tahun 2016 untuk transaksi afiliasi. Lalu ada pelaporan SPT massa dan SPT tahunan pajak secara tepat dan sesuai peraturan. Lalu ada jasa asistensi pajak termasuk pendampingan pemeriksaan, keberatan, banding hingga peninjauan kembali. Lalu yang terakhir ada jasa akuntansi. Nah, jasa akuntansi ini berupa penyusunan dan peninjauan laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Lalu, nah, ada nih sistem akuntansi dan perpajakan yang diterapkan. Nah, di KKP Ebenezer Simamora menerapkan sistem akuntansi dan perpajakan. Yang pertama itu di bagian sistem akuntansi yang digunakan menggunakan General Ledger atau buku besar atau biasa di kantor disebutnya GL. Nah, baru itu menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sistem perpajakan yang digunakan apa? Sebelum adanya Cortex dan menggunakan DJP Online, nah sekarang menggunakan Cortex. Lalu ada rekapitulasi aktivitas harian pemagangan. Nah, kegiatan pemagangan meliputi pengelolaan dokumen perpajakan, penyusunan laporan keuangan, rekapitulasi faktur penjualan, serta pengarsipan dokumen klien guna mendukung ketepatan dan efisiensi administrasi perpajakan. Lalu ringkasan aktivitas dan capaian utama. Yang pertama, administrasi dan pengarsipan. Itu melakukan penyusunan dan pengarsipan dokumen klien, termasuk SPT tahunan, bon pengeluaran, dokumen pajak secara sistematis, lalu menginput dan pengelolaan arsip pendukung menggunakan Microsoft Excel. Lalu pengantaran dan penataan dokumen ke IKPI atau Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Medan. Lalu melakukan rekapitulasi faktur dan akuntansi. Itu ada apa aja, yaitu rekap dan pemeriksaan faktur penjualan klien dari tahun 2024 sampai 2025. Itu udah termasuk dengan perhitungan DPP dan PPN. Lalu penyusunan GL atau General Ledger, buku besar, jurnal penjualan, dan rekap rekening koran beberapa bank menggunakan Microsoft Excel. Nah, beberapa bank ini yang pernah saya input yaitu Bank Mandiri, Bank BRI, Bank Panin, Bank BCA. Lalu kegiatan perpajakan dan dokumen khusus. Nah, itu melakukan rekap SPT masa PPN, melakukan bukti potong, faktur pajak keluaran, serta input data perpajakan melalui sistem Cortex, pekerjaan dokumen transfer pricing, dan asistensi dokumen peradilan pajak klien. Lalu yang terakhir, dukungan operasional. Apa sih dukungan operasional? Yaitu pelaksanaan tugas administrasi harian, asistensi operasional kantor, serta partisipasi sebagai panitia PPL di UPH atau Universitas Pelita Harapan. Lalu capaian kerja pemagangan. Nah, selama melaksanakan pemagangan di KKP Ebenezer Simamora, saya memperoleh capaian kerja yang mendukung administrasi perpajakan, akuntansi, dan pengelolaan dokumen keuangan. Apa aja? Yang pertama, administrasi dan pengarsipan dokumen pajak, termasuk SPT tahunan, bukti potong, dan dokumen klien yang disusun secara sistematis. Lalu yang kedua, rekapitulasi dan pengelolaan faktur penjualan meliputi perhitungan DPP dan PPN, mengunggah XML faktur pajak, serta penyesuaian data pelaporan. Lalu penerapan akuntansi berupa penyusunan General Ledger, input jurnal penjualan, dan rekap rekening koran bank. Lalu pelaksanaan kegiatan perpajakan seperti rekap SPT masa PPN, pembuatan faktur pajak, serta pengolahan data pendukung perpajakan lainnya. Lalu penyusunan dokumen khusus termasuk asistensi dokumen transfer pricing dan dokumen peradilan pajak. Ada dukungan operasional kantor, itu membantu administrasi seharian dan kegiatan pendukung lainnya. Lalu partisipasi kepanitiaan sebagai panitia PPL di UPH, itu UPH ya, itu bersama pemilik ini, mitra ini, itu Bapak Eben. Lalu permasalahan nih, ada permasalahan dan pemecahan masalah.
Nah, uraian masalah dan penyelesaian. Selama pemagangan di KKP Ebenezer, saya menemukan permasalahan pada proses rekapitulasi faktur penjualan klien yang berdampak pada penyusunan laporan keuangan dan pelaporan pajak. Permasalahan yang dihadapi yaitu satu, proses rekap faktur masih dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Excel dengan rumus dasar. Nah, jumlah faktur yang banyak menyebabkan waktu pengerjaan cukup lama dan kurang efisien, bahkan dapat mencapai kurang lebih 3 minggu. Lalu tingginya resiko kesalahan input data seperti salah nominal, perhitungan, atau data terlewat. Lalu belum adanya format kerja dan sistem pengecekan otomatis yang terstandarisasi. Lalu penyebab utamanya apa? Yaitu pemanfaatan fitur Excel belum optimal, ketergantungan tinggi pada input manual, tidak adanya validasi data dan format rekap yang baku. Lalu penyelesaiannya melakukan evaluasi alur kerja, rekap faktur penjualan, lalu menyusun ulang format Excel agar lebih rapi dan sistematis, lalu menerapkan rumus dan validasi data untuk perhitungan otomatis, lalu mengoptimalkan fitur Excel guna meningkatkan efisiensi dan akurasi. Lalu hasil perbaikan, waktu rekap berhasil dipersingkat dari kurang lebih 3 minggu tadi menjadi kurang lebih 1 minggu. Akurasi data meningkat dan lebih andal. Proses penyusunan laporan keuangan dan pelaporan pajak menjadi lebih tepat waktu. Lalu pengalaman dan refleksi pembelajaran. Pengalaman profesional diperoleh. Selama pemagangan di KKP Ebenezer, saya memperoleh pengalaman profesional di bidang akuntansi dan perpajakan serta memahami alur kerja dan tanggung jawab pengelolaan data keuangan klien. Lalu saya terlibat dalam rekapitulasi faktur penjualan, penyusunan general ledger, dan pengolahan data pelaporan pajak sehingga memahami pentingnya ketelitian dan akurasi data. Selain itu, penulis membantu asistensi dokumen perpajakan termasuk transfer pricing documentation yang menambah pemahaman mengenai pekerjaan konsultan pajak dan kepatuhan terhadap peraturan. Lalu secara keseluruhan nih, pengalaman yang membentuk sikap disiplin, tanggung jawab, dan ketelitian dalam bekerja sesuai prosedur yang berlaku. Lalu keterampilan teknis dan non-teknis yang berkembang. Selama kegiatan pemagangan, saya mengalami peningkatan keterampilan teknis dan non-teknis yang mendukung kesiapan kerja di bidang akuntansi dan perpajakan. Nah, keterampilan teknisnya yaitu menggunakan Microsoft Excel secara lebih optimal untuk rekap faktur penjualan, pengelolaan rekening koran, dan data pelaporan pajak. Lalu yang kedua, memahami pentingnya struktur data yang rapi, penggunaan rumus, dan sistem pengecekan untuk mengurangi kesalahan. Yang ketiga, mengoperasikan sistem perpajakan termasuk pengolahan faktur pajak, unggah data XML, dan pelaporan melalui Cortex. Lalu refleksi penguatan sikap kerja profesional. Nah, melalui kegiatan ini saya memahami bahwa sikap kerja profesional dalam bidang akuntansi dan perpajakan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis, tetapi juga oleh disiplin, tanggung jawab, ketelitian, dan komitmen terhadap kualitas kerja. Nah, saya dibiasakan untuk bekerja dengan cermat dan konsisten, menjaga kerahasiaan data klien yang terutama, serta mematuhi prosedur kerja yang berlaku, termasuk melakukan pengecekan ulang atas setiap hasil pekerjaan. Nah, selain itu, penulis menyadari pentingnya sikap terbuka terhadap evaluasi dan masukan dari supervisor untuk sebagai sarana perbaikan dan peningkatan kualitas kerja. Sikap profesional ini menjadi bekal penting bagi saya untuk di dalam dunia akademik maupun karir di masa depan. Nah, adapun kesimpulannya, berdasarkan pelaksanaan pemagangan di KKP Ebenezer Smamora, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemagangan memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kompetensi penulis di bidang akuntansi dan perpajakan melalui penerapan langsung pengetahuan teoritis ke dalam praktik kerja.
Nah, fokus pada evaluasi dan perbaikan proses rekapitulasi faktur penjualan menunjukkan bahwa metode kerja yang terstruktur dan pemanfaatan alat bantu yang tepat mampu meningkatkan akurasi data dan efisien waktu kerja. Lalu, selain peningkatan kemampuan teknis, pemagangan juga membentuk sikap profesional. Seperti apa? Seperti disiplin, tanggung jawab, ketelitian, kemampuan beradaptasi, sehingga menjadi bekal penting bagi saya dalam menghadapi dunia kerja nanti. Lalu, ada pun saran bagi instansi mitra, lalu ada program studi dan mahasiswa berikutnya. Nah, bagi mitra itu diharapkan dapat terus mengembangkan sistem kerja yang terstandarisasi khususnya dalam pengelolaan dan rekapitulasi faktur penjualan, seperti memberikan kesempatan kepada mahasiswa magang untuk terlibat aktif dalam proses kerja. Nah, bagi program studi diharapkan dapat memperkuat pembelajaran berbasis praktik, terutama terkait penggunaan perangkat lunak akuntansi dan sistem perpajakan digital agar selaras dengan kebutuhan dunia kerja. Nah, bagi mahasiswa berikutnya disarankan untuk mempersiapkan diri secara teknis dan sikap profesional, bersikap proaktif, teliti dan terbuka terhadap pembelajaran sehingga pemagangan memberikan manfaat maksimal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam.